Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Imam Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin, wa ila arwahil ulama'il mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi mu'allifi hadainil kitabain hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'adaina alaina min barakati wa nafa'ana bi ulumi ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 99. Kita sekarang sudah mencapai atau sudah sampai kepada bagian yang penting sekali dalam kitab Al-Munqidh, yaitu bagaimana Al-Ghazali menilai ya, jalan kebenaran, jalan untuk menuju kebenaran yang keempat, yaitu jalan para sufi. Inilah jalan yang kita tahu pada akhirnya ditempuh oleh Al-Ghazali, dipilih karena ini jalan yang memberikan kepada beliau ketenangan batin, tetapi juga sekaligus dasar-dasar yang lebih kokoh di dalam meraih kebenaran yang hakiki ya. Dan kemarin diterangkan bahwa salah satu ciri khas dari ilmunya para ahli tasawuf sufiyah itu adalah bahwa ilmu mereka tidak semata-mata ilmu yang bersifat ta'limi atau ta'allum, ilmu yang dipelajari melalui kitab, melalui kiai ya, tetapi ilmu yang lebih banyak diperoleh karena adanya dzauq, ada rasa ya. Dan as-suluk ya, az-dzauq was-suluk. Suluk ya laku, kita mengalami sendiri secara langsung perjalanan spiritual itu dengan cara beribadah, menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran dalam suluk rohani itu ya, termasuk yang diterangkan dalam kitab Ihya ini yang kita baca pada hari-hari ini, pada minggu-minggu ini, pada bulan puasa, itu mencakup pembahasan yang penting sekali mengenai pengendalian lisan. Itu salah satu jalan spiritual ya, yang harus ditempuh oleh orang yang mengikuti jalan para sufi ini. Nah, sekarang kita sampai kepada halaman 99, paragraf terakhir. Wa kana qad hasala ma'ya ya. Di bawah itu wa kana qad hasala ma'i minal ulumi allati marastuha wal masaliki allati salaktuha fit taftishi an sinfayil ulumi syar'iyyati wal aqliyati imanun yaqiniyun billahi ta'ala wa bin nubuwati wa bil yaumil akhiri. Wa kana, dan ada, qad hasala, telah tercapai, telah berhasil ma'i, bersamaku, tercapai minal ulumi, berupa ilmu-ilmu allati marastu, yang telah melatih aku terhadap al-ulum ini ya, melakukan latihan dan
mempelajari secara serius. Wal masaliki, dan jalan-jalan allati salaktu yang menempuh aku terhadap masalik, fit taftishi, di dalam mencari atau meneliti ansin fayil ulumi, dari dua jenis ilmu-ilmu asyariyati yang bersifat syara, agama, wal aqliyati, dan bersifat akal, ya. Apa yang telah tercapai? Pertama, imanun, keimanan, yakiniyun, yang kuat, billahi, terhadap Allah Ta'ala, wabin nubuwati, dan terhadap kenabian, wabil yaumil akhiri, dan tentang atau terhadap hari akhir. Jadi Al-Ghazali melalui studinya yang mendalam secara akademis, ya, secara akademis, membaca, mumarosah itu artinya adalah sampai belajar belajar suatu ilmu dan kemudian melatih diri untuk melatih diri untuk mempelajari ilmu itu, ya, dengan cara membuat simulasi dan seterusnya. Pokoknya mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, hasil dari proses Al-Ghazali belajar ilmu-ilmu yang bersifat akademis ini, ya, ilmu kalam, kemudian falsafah, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ya, termasuk juga ilmu-ilmu agama, ilmu syariah, ya. Jadi baik ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan maupun akliyah, dari hasil belajarnya ini ada hasil, yaitu hasil berupa iman yang kokoh, ya. Iman terhadap tiga hal, Allah, ya, kenabian, dan hari akhir. Sebetulnya ini kan fondasi iman dalam Islam kan itu, ya. Iman kepada Allah, ya, iman kepada adanya Nabi, dan terakhir adalah iman terhadap hari akhir, ya. Iman kepada qada qadar itu kan bagian dari atau cabang dari iman kepada Allah. Iman terhadap kitab-kitab itu juga bagian dari iman kepada Allah, ya. Jadi iman itu fondasinya tiga: iman kepada Allah, iman kepada nabinya Allah, dan iman kepada hari akhir. Sebenarnya tiga ini aja iman ini. Nah, iman seperti ini itu kan harus disokong, harus didukung dengan bukti-bukti yang bersifat keagamaan berupa dalil Quran dan hadis, maupun bukti-bukti yang bersifat rasional berupa ilmu kalam atau ilmu falsafah, ya. Ini hasil dari perjalanan Al-Ghazali belajar dua ilmu ini. Fahadil usulu, maka tiga pokok ini, salah satu yang tiga, minal imani, dari iman, kanat, ada tiga pokok ini, qad rasahat, telah menancap dengan kuat, ya, fi nafsi, di dalam diriku, la bidalilin muayyanin, tidak dengan dalil tertentu, muharrarin, yang dibersihkan, maksudnya disusun dengan cermat, ya, mengikuti prosedur berhujjah atau berargumen di dalam ilmu mantik, ya. Jadi keyakinan ini datang kepada diriku bukan melalui prosedur berdalil di dalam ilmu mantik itu. Ada susunan muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, kemudian ada natijah dan seterusnya, bukan itu. Tidak melalui prosedur rasional yang disebutkan di dalam ilmu mantik. Tetapi bal bi asbabin, sebaliknya dengan sebab-sebab, wa qara'ina, dan bukti-bukti, wa tajariba, dan pengalaman-pengalaman, la tadkhulu, yang tidak masuk, yang tidak bisa masuk, tahtal hasri, di bawah penghitungan atau, ya, tafasiluha, detail-detailnya, tajarib maupun qara'in maupun asbab, ya. Dengan kata lain, Al-Ghazali sampai kepada iman yang yakin mengenai Allah, mengenai kenabian, dan mengenai hari akhir. Itu bukan karena dalil tertentu, tapi ya melalui akumulasi berbagai dalil,
bukti-bukti, pengalaman-pengalaman yang itu tidak terhitung jumlahnya. La tadkhulu tahtal hasri, ya. Tidak bisa dihitung detail-detailnya. Alias apa? Sampean itu sampai kepada satu keyakinan itu kan kadang-kadang bukan karena ada dalil tertentu. Kadang-kadang rasa yakin itu kan terjadi karena akumulasi banyak hal, ya kan? Sampai yakin betul bahwa kejadian ini terjadi. Karena apa? Bukan karena ada bukti A, B, C. Ya A, B, C mungkin iya. Tapi karena akumulasi berbagai hal membuat Anda yakin bahwa peristiwa ini terjadi. Itu seringkali dalam hidup kan begitu kita kan. Kita sering yakin akan sesuatu bukan karena ada bukti ABC. Bukti ABC itu mungkin sekunder, tapi yang lebih penting adalah karena ada circumstantial evidence, ada bukti berupa hal-hal yang terjadi di kiri kanan, ya, itu namanya bukti-bukti circumstantial. Itu bukti-bukti karena adanya konteks ini, konteks itu, hal ini, hal itu, yang itu saling mendukung sampai kemudian membuat Anda yakin ini terjadi hal ini. Nggak mungkin hal ini nggak terjadi. Nah, itulah iman yang terjadi pada diri Al-Ghazali. Jadi dengan kata lain, ya belajar ilmu kalam, falsafah segala macam itu membuat Al-Ghazali iman juga, yakin ya tentang Allah, kenabian dan hari akhir. Tapi tidak hanya itu saja. Ada pengalaman, ada bukti-bukti berupa pengalaman sehari-hari dan seterusnya. Jadi iman itu muncul karena akumulasi dari banyak hal, tidak saja hanya satu hal saja. Wakana dan ada qad zahara telah muncul, telah tampak indi bagiku, annahu sesungguhnya, atau qad zahara telah jelas indi bagiku, annahu sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an, la matma'a tidak ada harapan fi sa'adatil akhirati di dalam kebahagiaan kelak, illa bittaqwa kecuali dengan takwa. Wa kaffin nafsi dan mencegah, mengendalikan nafsu anil hawa dari kesenangan-kesenangannya. Wa anna ra'sa dzalika dan sesungguhnya pokok dari semua itu yaitu ketakwaan dan pengendalian hawa nafsu kullihi semuanya adalah qat'u alaqati al-qalbi, memutus kaitan hati anid dunia dari dunia. Dengan cara apa? Bitajafi dengan membikin jarak, ya. Membikin jarak, membuat jarak. Benggang kalau bahasa pondoknya itu tahu ya, benggang. Sudah lama saya nggak dengar kata benggang itu. Benggang itu ya renggang. Bitajafi dengan merenggangkan diri, andaril hururi dari tempat yang penuh dengan tipuan ini, yaitu dunia maksudnya. Wal inabati dan kembali ila daril khuludi kepada tempat yang merupakan keabadian, tempat keabadian. Wal iqbali dan menghadap bikun himmati dengan seluruh perhatian, dengan seluruh pikiran, ya, dengan seluruh fokus diri kita Allah terhadap Allah Ta'ala. Wa anna dzalika dan sesungguhnya itu semua la yatimmu tidak sempurna, tidak terjadi secara sempurna illa bil i'radhi kecuali dengan menepiskan atau menepis anil jahi terhadap status sosial, wal mali dan kekayaan, wal harabi dan lari, minasyawahili dari kesibukan-kesibukan, wal alaiki dan relasi-relasi sosial, ya. Jadi gini kita sudah sampai kepada satu tahap yang sangat penting dalam kehidupan Al-Ghazali. Al-Ghazali sadar betul bahwa ini ketika beliau masih di Baghdad, ya, masih ngajar, masih terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tapi pada titik ini beliau itu sudah menyadari bahwa, ya, tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak ada harapan untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di hari kelak nanti kecuali dengan takwa, mengendalikan hawa nafsu, ya, dua hal ini,
Tetapi takwa dan pengendalian hawa nafsu itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa dicapai kalau sampean tidak melakukan tindakan yang radikal, yaitu apa? Memutus hubungan kita dengan dunia. Nah, inilah titik yang merupakan titik apa ya? Fase krisis spiritual Al-Ghazali di sini. Beliau menghadapi dilema di sini. Di satu pihak, beliau itu ngajar, beliau menduduki jabatan yang prestisius di dalam Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Beliau ini profesor yang sangat dihormati. Status sosialnya tinggi, semua orang menghormati beliau. Penguasa juga minta pendapat kepada beliau. Jadi, tetapi beliau juga sadar bahwa kesibukannya itu semua itu justru menghalangi tujuan pokok yang merupakan kebahagiaan yang hakiki, yaitu takwa ya. Jalan ke arah kebahagiaan pokok itu adalah takwa dan mengendalikan hawa nafsu, dan itu semua nggak bisa dicapai kalau sampean tidak melepaskan diri dari relasi-relasi sosial itu. Tetapi mau ditinggalkan kesibukan-kesibukan sosial ini juga repot. Jadi gimana? Sampean kalau punya kesadaran seperti ini, pada saat sampean punya jabatan yang tinggi, selama saya masih terperosok tanda kutip di dalam keramaian sosial ini, di dalam status sosial, kekayaan dan jaringan-jaringan sosial yang membuat sampean punya posisi yang sangat prestisius di satu pihak, di pihak lain ini semua palsu. Kalau ini saya ikuti terus, saya akan makin jauh dari tujuan pokok, yaitu kebahagiaan hakiki. Jadi sampean sadar ini semua sebetulnya palsu ya, jabatan, kekayaan semua itu palsu. Tapi juga susah meninggalkan. Makanya pada titik ini Al-Ghazali seperti menghadapi dilema yang besar sekali, karena kalau ditinggalkan mungkin juga banyak orang yang keberatan, karena semua orang juga butuh kehadiran beliau juga. Tapi kalau diikuti, Al-Ghazali makin jauh dari tujuan paling penting dalam hidup, yaitu kebahagiaan di hari kelak itu. Yang itu tidak bisa dicapai kalau masih berkutat, masih bergelimang di dalam jejaring sosial ini. Gimana ya? Jadi kesadaran ini kesadaran yang dicapai oleh Al-Ghazali kira-kira umur beliau pada saat mencapai kesadaran ini itu kira-kira di umur 39-40-an ya. Kira-kira itu. Ini terjadi pada tahun 1099 atau 98 ya. Jadi kira-kira ya 11 atau 15 tahun sebelum beliau wafat. Jadi beliau kan wafat umurnya 53 tahun. Jadi ini terjadi pada peralihan dari umur 30-an ke 40-an. Krisis spiritual terjadi pada peralihan ini. Kemudian melihat aku ahwali, keadaan-keadaanku. Al-Ghazali kemudian melihat dirinya, faidha ana, ya. Maka tiba-tiba aku munghamisun adalah orang yang terperosok, ya, orang yang tenggelam fil alaiki, di dalam hubungan-hubungan sosial. Ini istilah al-alaik, itu istilah yang khas di dalam ilmu tasawuf ya. Ini istilah teknis, ini terminologi ya. Al-alaik itu artinya adalah hubungan-hubungan kita dengan orang lain yang selain Allah ya. Jadi hubungan-hubungan kita dengan pihak-pihak lain yang selain Allah. Ada istilah al-alaik ya, ada istilah al-aghyar, dari kata ghairun menjadi aghyar jamaknya, artinya orang-orang yang selain Allah, itu namanya al-aghyar. Al-alaik itu adalah kaitan-kaitan sosial ini. Nah, kalau sampean mau melakukan perjalanan rohani itu harus bisa at-tajafi, bisa mengambil jarak
dari al-alaik dan al-aghyar ini. Selama kita masih inhimas, masih tenggelam di dalam al-alaik ini, susah sampai mau mencapai kebahagiaan yang hakiki itu susah, karena sampai dikuasai oleh relasi-relasi ini. Atau kalau di dalam Buddhisme itu dikenal bahwa dalam Zen Buddhism ya, dalam Buddhisme Zen atau dalam Buddhisme secara keseluruhan ya, ada satu ajaran yang sangat terkenal bahwa setiap ikatan, setiap attachment ya, setiap ikatan dengan sesuatu yang bersifat maya, bersifat tidak hakiki dalam dunia ini, itu ujung-ujungnya adalah kita akan sengsara, akan menimbulkan kesengsaraan, misery ya. Setiap kekaitan, setiap kemelekatan dengan sesuatu itu attachment ya. Makanya al-alaik itu juga artinya melekat. Kemelekatan dengan sesuatu itu ujung-ujungnya adalah sengsara. Begitu kita melekat dengan sesuatu itu hilang, kita akan sedih ya. Apapun itu, barang-barang sepele pun itu, kalau kita sudah melekat dengan barang itu, begitu barang ini hilang atau diambil orang lain atau dicuri, itu ada perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Tergantung, begitu derajat kemelekatannya makin besar, barang itu hilang, makin menimbulkan kesedihan dalam diri kita. Sumber kedukaan dan kesengsaraan dalam hidup ini adalah ikatan sebetulnya. Karena itu jalan rohani itu adalah latihan bagaimana kita bisa mengendurkan, bisa melakukan relaksasi atau pengenduran terhadap kemelekatan ini. Makin kita tidak terikat, makin kita terhindar dari situasi tidak nyaman, tidak bahagia, situasi yang menimbulkan kedukaan dalam diri kita. Ngomong begini enak ya, tapi pelaksanaannya susah sekali ya. Karena ya nggak tahu ya, karena manusia itu kan pada dasarnya ya makhluk yang punya tubuh ya, punya jasad. Jasad itu artinya kan ya sesuatu yang kelihatan ya. Pada dasarnya kan manusia itu ya roh ya, spirit atau roh ya. Tetapi roh yang ditaruh di dalam jasad, di dalam tubuh ini. Nah, yang membuat kita itu menyukai hal-hal yang bersifat jasad ya, bersifat jasadi atau bersifat jasmani, itu ya karena kita ini makhluk yang berjasad. Karena itu kita itu menyukai barang-barang. Manusia itu secara natural itu menyukai barang-barang apapun itu ya. Barang-barang yang mewah maupun tidak mewah itu dia menyukai. Tetapi barang-barang yang tidak bersifat jasmani itu kadang-kadang manusia tidak mudah jatuh cinta, kecuali kalau dia sudah terbiasa. Misalnya misalnya begini ya, sampai disuruh milih, atau umumnya orang disuruh milih informasi, atau misalnya informasi ya pengetahuan, atau barang yang kelihatan, misalnya mobil misalnya, sama suruh milih, sama milih ilmu atau mobil. Umumnya orang kan milih mobil. Ya itu tercermin juga di dalam cara orang menghargai seseorang kan. Orang yang ceramah berjam-jam dihargai ya murah sekali, tapi seorang penyanyi yang nyanyi hanya beberapa lagu bisa dihargai berlipat-lipat daripada seorang yang mengajarkan ilmu misalnya. Karena apa? Karena nyanyi itu menimbulkan kenyamanan dalam tubuh kita, telinga kita dan seterusnya, mata kita karena melihat penyanyinya yang cantik atau ganteng dan seterusnya. Jadi ikatan manusia dengan sesuatu yang bersifat jasmani itu sangat natural, karena begitulah manusia, karena dia punya tubuh ya. Tetapi disitulah tantangannya, kalau kita hanya bersikap natural saja ya kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena itu bagi para filosof ya, bagi para ahli filsafat dan orang-orang bijak dalam sejarah Islam itu, al-hukama, orang-orang yang bijak, sumber kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia
itu sebetulnya bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Ya, hal-hal yang bersifat jasmani itu bisa menimbulkan kenikmatan, makanan, hak milik, uang, tanah, rumah, mobil, segala macam. Itu menimbulkan kenikmatan juga. Itu nggak bisa kita tolak. Tetapi itu tidak abadi. Kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia adalah, kalau di mata para orang-orang bijak, adalah yang disebut dengan al-ma'qulat. Al-ma'qulat artinya adalah ya ilmu. Sesuatu yang dinalar, sesuatu yang ada dalam nalar kita, sesuatu yang ada sebagai informasi, sebagai ilmu, pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuanlah sumber kebahagiaan yang paling hakiki dalam diri manusia. Dan itu sampean tidak bisa merasakan itu kalau belum merasakan sendiri betapa membahagiakannya pengetahuan itu. Betapa ketika seseorang yang seorang sarjana, peneliti atau siapapun lah ya, intelektual, ketika dia sedang menikmati momen yang disebut dengan momen eureka, ya, momen ketika orang menemukan satu ide, itu momen yang kebahagiaannya luar biasa. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan kebahagiaan yang bersifat jasmani. Ketika seorang penyair menemukan ide tentang sesuatu yang bisa ditulis sebagai puisi, itu luar biasa bahagianya. Ketika seorang periset, seorang peneliti menemukan sesuatu yang bisa menyingkapkan misteri mengenai objek yang sedang diteliti, tiba-tiba dia punya pikiran, oh ternyata begini penjelasannya, misalnya. Itu menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah diperoleh melalui hal-hal yang tidak bersifat jasmani, yaitu yang merupakan makulat. Dan sesuatu yang yang paling puncaknya makulat ya, atau puncaknya sesuatu yang bisa dinalar ya Tuhan. Itulah puncak dari makul, sesuatu yang bisa kita cerap atau bisa kita nalar dengan akal kita, itu ya Tuhan. Karena kan kita mengetahui Tuhan kan dengan akal kita ya. Kita mengetahui Tuhan itu kan dengan akal, dengan nalar kita. Nah, puncak dari makulat ya Allah itu. Nah, karena itu Al-Ghazali sadar betul bahwa kalau saya mau mencapai kebahagiaan, ya kita harus menjauhkan diri sebisa mungkin atau merenggangkan diri, tidak terlalu melekat dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, tetapi ketika Al-Ghazali melihat dirinya, dia tertenggelam di dalam hubungan-hubungan sosial ini. Waqad ahdaqat, dan telah mengepung atau ya menindih ya al-alaik tadi itu bi terhadapku minal jawanibi, dari segala arah ya. Wala hasdu, dan melihat aku a'mali, tindakan-tindakanku ya. Aku lihat seluruh kegiatanku ini, kalau aku renungkan, wa ahsanuha, dan amal-amalku yang paling baik adalah at-tadrisu, ngajar, wa ta'limu, dan memberikan pengajaran ya. Tak lihat-lihat kegiatanku yang paling saya anggap keren itu ya ngajar ini, karena ngajar itu kan menyebarkan ilmu. Tetapi kalau saya renungkan amal-amal ini, termasuk ngajar ini, faidan ya, faidan, maka tiba-tiba aku ya, fiha, di dalam amal ini, muqbilun, berhadapan atau menghadap, ala ulumin, terhadap, atau muqbilun itu memberikan perhatian ya, ala ulumin, terhadap ilmu-ilmu ghairi muhimmatin, yang tidak penting, wala nafi'atin, dan tidak bermanfaat, fi thoriqil akhirati, di dalam jalan menuju akhirat. Kalau aku lihat, aku yang kegiatanku selama ini ngajar itu, kadang-kadang saya ngajar ilmu-ilmu yang nggak penting juga gitu. Ini sudah Al-Ghazali mulai meragukan aktivitasnya sendiri ya. Saya ngajar ya kelihatannya ilmu-ilmu agama, tapi ya ilmu-ilmu ini sebetulnya walaupun namanya ilmu-ilmu agama, tapi sebetulnya kalau ditelusuri lebih jauh itu tidak terlalu penting juga, karena melebihi kebutuhan dasar sebetulnya itu ya.
ngajar usul fikih yang wah canggih, bertakik-takik, macam-macam teori-teori mengenai hukum dan seterusnya. Tapi pikir-pikir ini kok tidak mendukung ya, mendukung tujuan besar saya, yaitu untuk mencari kebahagiaan di akhirat itu. Tsumma tafakkartu. Ini sudah mulai Al-Ghazali mulai otokritik ini ya. Tsumma tafakkartu, kemudian berpikir aku fi niyati, di dalam niatku, fit tadrisi, di dalam ngajar. Kemudian aku interogasi ya. Aku interogasi niatku ngajar itu apa? Faidha hiya, maka tiba-tiba maka tiba-tiba hiya, niatku ini adalah ghairu khalisatin, tidak murni, liwajhillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Bal ba'ithuha, melainkan pendorong niat tadi itu, wa muharrikuha, dan penggerak niat, sebetulnya kalau saya teliti, saya telusuri, bukan karena Allah, tapi tolabul jahi, mencari status sosial, wantisyarus siti, dan tersebarnya popularitas ya, makin populer. Jadi Al-Ghazali jujur dengan dirinya sendiri. Ini bagi saya keren sekali ya. Al-Ghazali dengan menginterogasi, meneliti dirinya, akhirnya beliau sampai kepada sikap jujur. Sebetulnya saya ngajar selama ini itu jujur saja lah. Memang ngajar ilmu agama ya, karena kiai kan Al-Ghazali ini ya, ngajar fikih, ngajar tafsir, ngajar ilmu kalam, macam-macam ilmu agama lah ya, Islamic sciences kira-kira gitu. Tapi kalau dilihat niatnya, janjane atau sebetulnya itu tidak karena Allah, tapi ya supaya dipandang keren, supaya punya status sosial yang tinggi di mata orang ya, supaya popularitasnya makin naik. Saya kira motif-motif ini ada pada kita juga, atau sering kali kita alami, termasuk saya sendiri ya. Kenapa ngaji biar ditonton banyak orang di Facebook, kadang-kadang jujur aja, kadang-kadang kan ada niat-niat kayak gitu ya. Jadi bagian dari kitab Al-Munqidh yang kita baca ini menghantam kita semua sebetulnya. Al-Ghazali berusaha jujur dengan dirinya sendiri, dan ini teman-teman ya, momen jujur dengan diri sendiri itu penting, betul-betul penting. Itulah momen yang itu game changer, itu yang akan mengubah seluruh permainan dalam diri kita, dari semula A menjadi B, dari semula kita punya diri tertentu yang lama menjadi diri yang baru. Ini game changer. Momen yang paling penting, momen yang dalam istilah yang mungkin agak sedikit keren, momen yang transformatif ya, momen yang mengubah hidup kita, itu adalah momen ketika kita jujur dengan diri sendiri. Sebetulnya sampai melakukan ini itu apa motifnya? Bener gak sih karena tujuan yang mulia atau karena sesuatu yang bersifat duniawi sebetulnya? Begitu sampai sudah jujur begitu, itu nanti pelan-pelan akan berubah. Dan ini yang dialami oleh Al-Ghazali. Selama orang belum mengalami momen kejujuran ini ya, atau sebut saja sebelum orang mengalami moment of truth ya, momen kebenaran dalam hidup, ya sudah, orang akan melakukan segala hal business as usual ya, seperti biasa aja, seolah nggak ada apa-apa ya, ngajar terus, ceramah, diskusi, konferensi, ini itu ya nyaman saja, tapi itu ya sudah selesai begitu saja, nggak ada apa-apa ya. Sampai terjamin ada penghasilan, ada popularitas, ada status sosial, iya oke, itu semua sampai peroleh, tapi so what? Setelah itu apa? Apakah itu yang sampai kerjakan itu bisa menimbulkan kebahagiaan? Kalaupun iya, kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang bersifat temporer ya. Nah, ya, tapi begini juga ya, ada orang-orang yang menjalani kehidupan dengan ritme seperti itu setiap hari bertahun-tahun, itu tidak merasakan sesuatu yang aneh. Bisa ada juga, banyak, dari sejak promosi jabatan sampai pensiun ya sudah mengerjakan hal itu terus tanpa ada perasaan ini
sesuatu yang saya kerjakan ini bermakna nggak sih pada diri saya gitu misalnya. Nggak ada pertanyaan itu, ada juga, dan sebagian besar orang begitu. Tapi ada orang-orang yang tiba-tiba merasa ini kok tidak memberikan makna apa-apa kepada diri saya, tidak meaningful, tidak bermakna untuk kebahagiaan saya. Nah, pada saat itulah orang mulai berpikir, inilah yang dialami oleh Al-Ghazali, inilah yang menyebabkan Al-Ghazali kemudian melakukan interogasi diri dan akhirnya mengaku sebetulnya ya saya nggak jujur selama ini terhadap diri saya sendiri. Fatayaqantu, maka yakin aku ani sesungguhnya saya ini itu adalah ala syafa jurfin, di tubir jurang harin yang mau runtuh ya. Saya sudah seperti masuk jurang ini. Untung sadar gitu ya. Untung sadar. Wa ini dan sesungguhnya aku mulai yakin sadar, wa ani dan sesungguhnya aku yakin aku qad asfaitu telah minggri maksudnya hampir ala nari terhadap api neraka. Ilam astahil, jika tidak melakukan aku bitalafil akhwali, untuk segera menolong keadaan. Kalau segera aku tidak segera mengambil tindakan untuk menolong diri aku, ya, diri saya, maka sudah saya akan tercebur ke neraka, dalam pengertian tercebur kepada ketidakbahagiaan, kesengsaraan yang abadi. Ya. Ini makanya saya katakan Al-Ghazali ini orang yang luar biasa, karena ya begini ini, dalam hidupnya beliau pernah mengalami krisis spiritual, moment of truth, ya, jujur pada diri sendiri, ya, dan akhirnya mengaku salah dan mengambil jalan radikal untuk mengubah jalan hidupnya. Saya kira kisah U-turn atau balik seperti ini itu tidak banyak di kalangan para ulama, ya. Kalau kita baca dalam sejarah ulama klasik itu, yang mengalami peristiwa seperti ini nggak banyak. Ya mungkin ada, tapi yang paling kasus yang paling besar dan karena ditulis, ya, diceritakan, ya, Al-Ghazali ini. Al-Ghazali mengalami U-turn, mengalami muter balik 180 derajat, muter balik, ya, dari corak diri lama yang A sampai mencapai diri baru yang B, ya. Jadi betul-betul berubah beliau. Nah, tapi ini masih, kesadaran ini ada pada diri Al-Ghazali, tapi dia masih melaksanakan kegiatan-kegiatan normal. Jadi orang nggak ngerti kalau beliau sedang mengalami krisis, ya, masih ngajar, masih bimbing tesis, disertasi, masih ngoreksi tugas-tugas mahasiswa, kira-kira begitulah kalau pakai bahasa sekarang, ya. Tapi sebetulnya dalam dirinya ada krisis, ada lautan yang sedang bergolak sebetulnya. Dan seringkali kita mungkin ya, ketika kita ketemu dengan orang itu, kelihatannya secara fisik orang itu biasa-biasa saja, ya. Tapi siapa tahu dalam dirinya ada samudera yang bergolak. Karena ketika terjadi hal ini pada Al-Ghazali secara lahiriah biasa saja, masih normal melakukan kegiatan, dan tidak tahu orang-orang bahwa dalam dirinya ada samudera, ada laut yang sedang bergejolak luar biasa. Falam azal, maka terus-menerus aku atafakkaru, berpikir aku, merenung aku, fihi, mengenai hal ini, semuanya tadi itu, ya, mudatan pada waktu tertentu atau sementara waktu, ya. Terus berpikir sementara waktu, wa ana, dan aku ba'du, setelah ini, ala maqamil ikhtiari, tetap di makom ikhtiar. Maksudnya ya tadi itu, masih ngajar, masih sering memenuhi undangan seminar, masih mendatangi event ini, event itu, masih dijalani. Makom ikhtiar, ya, makom sosial itu. Tapi usammimu, ini jumlah haliyah, dalam keadaan meniatkan atau kepingin aku, atau memperkuat aku, menguatkan aku al-azma, tujuan, alal khuruji, untuk keluar min Baghdad, dari kota Baghdad. Tapi saya sudah punya niat mau meninggalkan kota Baghdad
karena saya sudah merasa ini semua nggak meaningful semua, nggak bermakna semua kegiatan ini. Wa mufaraqati tilkal aqwali, dan memecat atau menceraikan, memisahkan atau memutus semua keadaan-keadaan tadi itu yauman pada suatu saat ya. Saya sudah berniat suatu saat saya akan meninggalkan ini semua. Wa akhullu, dan mengurai aku al-azmaniyat yauman pada hari yang lain. Kadang niat saya untuk meninggalkan ini, jabatan-jabatan ini kuat sekali. Tapi di saat yang lain saya juga ragu lagi. Ini betul nggak, harus, apakah yakin saya meninggalkan ini semua? Jadi maju mundur. Wa uqaddimu, dan memajukan aku fi di dalam apa itu al-khuruj tadi itu, atau al-azam ya, rijlan kaki. Wa uakhiru, dan memundurkan aku anhu terhadap al-azam tadi, ukhra kaki yang lain. Ini istilah idiomatik ya. Uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra, artinya satu kaki maju, satu kaki mundur ya. Jadi belum yakin, ini maju mundur, maju mundur. Bener ini saya mau meninggalkan semua prestise sosial ini atau harus saya tinggalkan? Jadi masih mundur. Ya biasa, pada masa transisi orang ketika sudah menyadari bahwa dirinya itu melakukan hal-hal yang tidak bermakna, tapi juga belum bisa meninggalkan sepenuhnya, itu masih maju mundur. Ini masa-masa transisi ini ya. La tasduku, tidak jujur, tidak benar atau jujur, li bagiku rahbatun, keinginan atau kecintaan, fi talabil akhirati, di dalam mencari akhirat, kehidupan di kelak nanti, bukrotan pada pagi harinya ya. Jadi pagi hari saya punya niat untuk mendedikasikan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih hakiki ya. Illa wa yahmilu, kecuali menyerang ya, kecuali apa itu, menyerang alaiha terhadap roghbah tadi itu, jundus syahwati, tentara syahwat, humlatan, dengan serangan ya, fayufattiru, maka mengendorkan serangan tadi itu atau jundus syahwah kepada roghbah asyatan, di sore hari. Pagi sudah kuat niatnya, sore hari bubar niat itu karena diserang oleh pasukan-pasukan syahwat dalam diri kita. Jadi situasi maju mundur ini ya kadang-kadang kita alami juga ya, kita alami juga itu. Dan yang menarik, kita itu kadang-kadang mengalami satu keadaan dalam hidup ini ya, kita mengerti ya sesuatu itu salah, sesuatu yang kita kerjakan itu ya salah, atau ada sesuatu itu salah, kita ngerti sesuatu ini salah, ini secara moral tidak baik, ini dosa, tetapi kita menjalankannya. Dan ketika menjalankan, kita ngerti juga bahwa ini juga dosa, tapi kita nggak bisa keluar dari situ. Jadi Al-Ghazali tahu bahwa ini semua yang saya kerjakan ini sesuatu yang maya, yang ilusi semua ini, tidak hakiki, menjauhkan aku dari kebahagiaan yang sesungguhnya, tapi masih belum bisa meninggalkan. Begitulah dalam hidup, kadang-kadang kita ngerti sesuatu itu salah, tapi kita nggak bisa lepas dari itu ya. Itu yang ini teman-teman, mungkin kalau ada teman-teman Kristen yang atau Katolik yang sedang mendengarkan pengajian pada malam ini yang dulu pernah diceritakan oleh Santo Agustinus atau Saint Augustine ya, seorang tokoh penting di dalam sejarah kekristenan di abad ke-4 Masehi atau 5 Masehi ya, sebelum Islam itu ya. Santo Agustinus itu menulis semacam buku pengakuan yang agak mirip dengan Al-Munqidh Minadh Dhalal. Judulnya adalah Confession ya. Itulah sebabnya kenapa kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu
itu menarik perhatian orang-orang barat sejak lama. Sebelum orang-orang barat itu tertarik pada Ihya Ulumuddin, itu tertarik pertama kali itu adalah dengan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Mereka itu ketika melihat, membaca sosok Al-Ghazali, itu mereka seperti tepuk tangan dan gembira sekali karena menemukan dalam Islam sosok yang hampir mirip dengan Santo Agustinus. Atau belakangan juga mirip dengan salah satu filosof penting dari Perancis yang menjadi bapak filsafat modern, yaitu René Descartes ya, yang menulis renungan-renungan juga yang mungkin mirip dengan Al-Munqidh Minadh Dhalal ya, The Meditation. Itu bukunya René Descartes. Dan itu yang membuat orang-orang barat itu terpikat dengan Al-Ghazali. Ini kok ada orang dalam sejarah intelektual Islam kok mirip dengan Santo Agustinus ya. Santo Agustinus itu seorang teolog penting dalam sejarah Kristen yang berasal dari daerah Tunisia ya, dari Kartago ya, dan menjadi bishop di sana. Santo Agustinus itu dalam hidupnya juga sama, mengalami peristiwa-peristiwa gejolak yang luar biasa dan akhirnya kemudian berbalik, mengalami U-turn ya, balik 180 derajat seperti Al-Ghazali ini, dan beliau menceritakan gejolak dan krisis spiritualnya dalam buku itu, Confession itu. Nah, dalam buku Confession itu Santo Agustinus bicara tentang ini, persis tentang hal ini. Jadi kadang-kadang dalam hidup itu kita tahu ada hal-hal yang kita tahu itu dosa, tapi kita tidak bisa keluar dari itu. Dan akhirnya beliau mengatakan bahwa kita bisa keluar dari dosa ini kalau ada pertolongan dari Allah itu. Jadi pengetahuan saja itu nggak cukup membuat orang berbuat. Jenengan ngerti ini dosa, wong sampean ngaji ning pondok kok. Ngerti korupsi itu dosa, pernah sekolah di IAIN, pernah sekolah di, ngerti ini korupsi, ini bahaya, ini dosa. Tapi kok ya tetap dilakukan. Coba. Nah, momen seperti ini dalam hidup itu sering kali ya. Nah, kadang-kadang orang itu tidak bisa meninggalkan dosa kalau tidak ada intervensi dari atas. Tidak ada, kalau dalam bahasa Al-Ghazali ya, itu tafaddul, yaitu Allah intervensi ngangkat kamu dari kubangan maksiat ini sehingga kamu bisa extricate, kamu bisa melepaskan diri kamu dari kubangan itu. Kalau tidak, pengetahuan kamu tidak bisa menyelamatkan. Makanya orang yang punya pengetahuan yang banyak tidak menjamin dia berbuat baik. Karena pengetahuan saja tidak cukup. Harus ada gerak hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan kita itu. Nah, gerak hati itu dari mana? Dari Allah kalau orang beriman ya. Gerak hati itu dari Allah. Karena sadar, ya ini contohnya Al-Ghazali ini, saya tahu ini semua yang saya kerjakan di Baghdad ini, ngajar segala macam. Iya kelihatannya keren, tapi ini nggak meaningful blast. Nggak membawa suatu kebahagiaan pada diri saya. Tapi mau saya tinggalkan juga belum yakin. Saya belum bisa. Jadi maju, mundur, maju, mundur, maju. Nah, maju itu, untuk maju itu kalau nggak ada tafadzul dari Allah nggak bisa ya. Makanya pentingnya kita berdoa supaya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah karena itu. Persis karena itu, karena pengetahuan saja tidak menjamin orang berbuat tepat kalau tidak ada intervensi dari Allah. Persis dengan pengalaman yang diceritakan oleh Santo Agustinus di dalam confession dia, dalam pengakuan-pengakuan dia. Fasalat maka menjadi syahwat dunia, syahwat-syahwat keduniaan berupa yaitu posisi-posisi sosial, tujadzibu, menarik-narik ya. Syahwat ini kepadaku bisalah siniha dengan rantainya, dengan rantainya syahwat ini ilal muqami untuk tetap tinggal di Baghdad ya. Syahwat dunia seperti mengerangkeng saya untuk tetap tinggal. Sementara wa munadil imani, dan seorang pemanggil berupa iman, iman yang memanggil-manggil, yunadi memanggil iman ini, ar-rahila ar-rahila, pergilah, pergilah, tinggalkan ini semua ya.
Iman dalam diri saya memanggil-manggil untuk meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan saya ini. Tetapi status quo, ya, keadaan sekarang ini itu mengerangkeng saya, menjerat saya. Itu, ya Allah, ini yang kita dialami oleh Al-Ghazali ini sebetulnya situasi paradigmatik, ya, situasi yang menjadi model untuk semua keadaan yang dialami semua manusia. Manusia itu ketika dia sadar terhadap situasi, ya, dia ngerti ini salah, itu dia terjerat oleh keadaan sekarang ini, ya, tetapi hatinya mengatakan tinggalkan itu, tapi nggak bisa karena dijerat oleh status quo. Dan ini tidak terjadi hanya pada level individu saja, pada level bangsa bisa juga. Bangsa itu ngerti ini salah, tapi dijalani terus. Ngerti, sadar ini bisa akan membuat mereka menjadi sengsara dalam jangka panjang. Kita ngerti bahwa mengeksploitasi alam, mengeksploitasi bahan bakar fosil, ya, minyak dan seterusnya, itu nggak bisa selama-lamanya. Suatu saat akan habis dan kita akan kelimpungan kalau nggak siap-siap. Kita ngerti itu, sadar bahwa energi fosil itu terbatas, bahwa eksploitasi alam itu berbahaya. Tapi kita tetap saja melakukan itu. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mau mengeksplorasi bahan-bahan bakar yang bersifat alternatif misalnya. Ya, ada beberapa negara yang sudah mulai melakukan itu. Tapi negara kita masih menikmati status quo ini, ya, dan belum melakukan usaha yang serius untuk menempuh jalan alternatif itu. Nah, supaya tergerak mau nempuh itu, kalau nggak ada taufik dan tafadul dari Allah, nggak bisa itu, ya. Falam yabqa, maka tidak tersisa minal umur, dari umurku, illa qalilun, kecuali sedikit. Sudah umur 40 saya ini tinggal sedikit, ya. Wa baina yadaika, dan di depan kamu as-safaru, ada perjalanan atau wilu yang panjang, ya, perjalanan menuju akhirat yang panjang sekali. Wa jami'u ma, dan segala sesuatu anta yang engkau wahai Al-Ghazali fi, di dalam ma itu, dalam sesuatu itu, minal ilmi, berupa ilmu, wal amali, dan amal, segala yang kau lakukan, entah amal entah ilmu, itu semua kalau mau diinterogasi secara jujur, semuanya adalah riyaun, pamer, wa tahyilun, dan ilusi. Intinya itu. Karena itu fa illam tasta'idda, dan jika tidak bersiap-siap engkau al-ana, sekarang, lil akhirati, menuju kepada akhirat, famata tasta'iddu, maka kapan kau siap. Wa illam taqta, dan jika tidak memotong engkau al-ana, sekarang, hadhil alaiko, kemelekatan ini, famata taqta'u, maka kapan engkau memotong semua ikatan-ikatan dan kemelekatan ini. Ini kayak percakapan dalam diri Al-Ghazali. Ini kayak soliloquy, ya, orang bercakap-cakap dalam dirinya. Kayak apa, ya, mudoroso, apa, ya. Ya, ini apa, bercakap-cakap dengan diri sendiri. Ya, seringkali kan kita begitu, ngomong dengan diri sendiri, seolah-olah diri kita terpecah dua. Ada diri yang kepingin keluar dari situasi ini, ada diri lain yang kepingin tetap di sini, ya. Nah, untungnya Al-Ghazali ini mendapatkan anugerah dari Allah sehingga situasi maju mundur ini bisa diatasi. Fa inda dzalika, maka ketika situasi itulah tambah itu bangkit ad-da'iyatu, dorongan. Wa yanjazimu, dan menjadi mantap al-azmu, niat, alal harabi, untuk pergi, lari, wal firari, dan lari dari status quo, ya. Tetapi, nah ini masih maju mundur. Tsumma ya'udu, maka kembalilah asyaitonu, setan balik lagi, wa yaqulu, dan mengatakan setan ini ingat ya, hadhihi halatun aridhatun, ini adalah halatun, keadaan, aridhatun, yang sementara saja, temporer. Kamu jangan pergi dulu meninggalkan status quo ini jabatan keren banget, masa ditinggalkan? Orang daftar jabatan ini banyak sekali, sampai
direwangi, jatuh bangun, malah nyogok segala. Kamu sudah sampai kepada posisi ini kok kamu tinggalkan. Ini kayaknya perasaan temporer saja, nggak usah didengarkan. Ini kata setan ya. Ini hanya halatun aridotun ya. Ini adalah dorongan sesaat saja. Ya. Iyaka, hati-hatilah engkau antutawiyah untuk menaati, untuk menuruti engkau kepada halatun aridotun ini. Fa'inna, karena sesungguhnya halatun ini syari'atuz zawali, cepat hilang, temporer aja ini. Fa'in ad'anta, dan jika mendengarkan engkau laha kepada halatun ini, wa tarakta, dan meninggalkan engkau hadzal jaha, status sosial ini, al-arido yang luas ini, yang pengaruh yang luas ini, wasya'na, dan keadaan al-manzuma yang tertib, yang serba tertib, aman ya, keadaan yang mapan, establish, segalanya sudah diatur, ada yang melayani kamu ya, namanya rektor dan profesor di Madrasah Nizamiyah, semuanya sudah diatur kan, ada pelayan, ada ini, ada gaji, ada, udahlah, ini adalah asya'nul manzum ya. Situasi mapan, itu namanya asya'nul manzum ya. Al-khaliyah yang bebas anit takdiri, dari kegalauan, watanghisi, dan ketidaknyamanan. Wah, kalau kamu tinggalkan ini semua, wal amro, dan perkara al musallama yang diserahkan, artinya kamu punya otoritas yang didengarkan oleh banyak orang ya. As-sofiyah, dan wal amro, dan perintah al musallama yang ditundui, as-sofiyah yang bersih, yang sepi, yang bebas, an munazaatil khusumi, dari kompetisi para lawan-lawan. Ini kamu sudah menduduki jabatan tertinggi, punya otoritas intelektual dan spiritual sebagai kiai yang paling dihormati, yang nggak tertandingi. Kamu tinggalkan, rubbama iltafatat, mungkin akan menengok ilahi, kepada ini al-amr dan asya'an dan semua ini, nafsuka, diri kamu. Mungkin kalau nanti kamu tinggalkan, kamu tiba-tiba kepengen balik lagi, kepengen itu lagi. Tapi sudah kamu tinggalkan, walayataya seru, dan tidak akan mudah laka bagi kamu al-mu'awadatu, untuk kembali lagi. Kalau kamu sudah tinggalkan, mau balik lagi susah ya, susah. Karena untuk mencapai jabatan itu harus rebutan, kompetitornya banyak sekali ya. Aduh, menarik banget ya. Coba ini kisah kegalauan batinnya Al-Ghazali ini luar biasa. Dan ini yang menarik. Ini dikisahkan terus terang loh. Al-Ghazali jujur, ditulis ini. Artinya dia menceritakan, aku itu dulunya ngajar sebetulnya kan hanya mencari popularitas, pengaruh sosial. Enggak murni karena Allah, enggak ikhlas-ikhlas amat sebetulnya. Mana ada seorang kiai yang berani ngomong begini. Ditulis dan dibaca jutaan orang ya. Makanya keberanian beliau untuk menuliskan moment of truth ini di dalam sebuah buku, bagi saya itu luar biasa. Karena biasanya kecenderungan orang kan kalau sudah menulis mengenai dirinya itu kan diindah-indahkan. Orang nulis autobiografi atau biografi itu kan ya ada kecenderungan bagian-bagian yang jelek disensor, diedit. Pokoknya supaya yang tampil adalah diri saya yang kinclong, yang keren, yang yang seperti mobil diamplas, halus sekali, yang benjol-benjol dihilangkan, kan begitu ya kan. Tapi Al-Ghazali tidak, ya apa adanya dirinya diceritakan, nggak usah dipoles-poles, nggak usah diamplas. Makanya saya anggap dahsyat orang ini ya, dahsyat. Saya kira cukup ya. Besok ini kita baca besok karena cerita berikutnya ini lebih menarik lagi ya. Besok akan lebih menarik lagi. Kita sekian saja ngaji Al-Muqidh malam ini. Wallahu a'lam bishawab.